Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 sosok misterius dalam Al-Quran. Teman-temanku seiman yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kali ini kita akan membahas mengenai 5 sosok misterius dalam Al-Quran. Simak videonya sampai habis. Sahabat budiman dimanapun Anda berada, di balik keagungan Al-Quran yang telah menjadi petunjuk bagi umat Islam sepanjang masa, terdapat begitu banyak rahasia yang tersembunyi dalam setiap kalimatnya. Al-Quran mengisahkan banyak tokoh sebagai pelajaran, namun di antara tokoh-tokoh yang diceritakan dalam Al-Quran, terdapat sosok misterius yang namanya disembunyikan. Sosok ini menarik perhatian para peneliti sarjana dan pecinta Al-Quran yang ingin menggali lebih dalam tentang jati diri sosok misterius itu. Siapakah mereka? Mengapa Allah memilih untuk tidak menyebutkan nama-nama mereka? Dan inilah kesempatan kita untuk mengungkapkan sosok misterius dalam Al-Quran yang jarang diketahui. Yang pertama, dimatikan 100 tahun dan dihidupkan kembali. Di dalam Al-Quran teman-teman terdapat seorang yang dikisahkan tanpa nama, padahal dia telah mengalami pengalaman yang menakjubkan dan menyerupai sebuah mukjizat, yaitu dimatikan selama 100 tahun lalu, dihidupkan kembali. Dikisahkan dalam surah Al-Baqarah ayat 259, seorang yang pergi melewati kota yang hancur. Ketika dia melihat reruntuhan kota itu, dia berkata, bagaimana Allah akan menghidupkan kota ini setelah hancur menjadi puing-puing? Dia meragukan kemampuan Allah untuk menghidupkan kembali kota yang telah hancur. Kemudian Allah menjawab keraguan orang itu melalui kekuasaannya, yaitu dengan mematikan orang tersebut selama 100 tahun. Setelah mati, Allah menghidupkannya kembali dan bertanya, berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari ataupun setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini selama 100 tahun lamanya. Lalu siapakah sosok yang mengalami kejadian luar biasa itu? Menurut tafsir Ibnu Katsir, para ulama berbeda pendapat tentang siapa orang tersebut. Mujahid Ibnu Jabir mengatakan bahwa orang tersebut adalah seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel. Adapun negeri yang disebutkan dalam ayat, menurut pendapat yang terkenal mengatakan Baitul Maqdis ataupun Palestina. Orang tersebut melewati negeri itu setelah negeri itu dihancurkan oleh Muqtanasir dan semua penduduknya dibunuh. Sedangkan riwayat dari Ibnu Ishaq mengatakan bahwa orang tersebut adalah Nabi Khidir. Sementara itu, Ibnu Abu Hakim meriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa orang yang disebut dalam ayat ini adalah Uzair. Hal yang sama juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Menurut Ibnu Katsir, dari semua riwayat, pendapat yang paling terkenal adalah bahwa orang tersebut adalah Uzair. Uzair adalah salah seorang ulama Yahudi. Beliau termasuk tawanan yang dibebaskan oleh Raja Persia dan diperbolehkan kembali ke Yerusalem pada tahun 451 sebelum Masehi. Uzair adalah tokoh agamawan Yahudi yang berhasil menghimpun kembali kitab suci Yahudi setelah sebelumnya lenyap. Yang kedua, pemindah sengsana Ratu Balqis. Dalam kisah Nabi Sulaiman teman-teman, salah satu babak cerita yang paling terkenal dan terekam dengan cukup detail dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balqis. Dalam sebuah pertemuan diplomatik antara dua pemimpin kerajaan tersebut, Nabi Sulaiman menginginkan pemindahan singsana Ratu Balqis dari kerajaan Sabah di Yaman ke istananya sendiri di Palestina dalam waktu sekejap. Menanggapi hal ini teman-teman, salah seorang pengikut Nabi Sulaiman dari kalangan jin menyatakan bahwa kesanggupannya dengan jaminan bahwa singsana tersebut akan dipindahkan sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Meskipun Nabi Sulaiman tampaknya belum merasa puas dengan penawaran jin ifrit tersebut, kemudian seseorang yang memiliki ilmu dari Alkitab memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Dia berkata, aku akan membawa singsana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka ketika Nabi Sulaiman melihat singsana tersebut terletak di hadapannya, beliau berkata,
Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari? Quran Surah An-Nahl ayat 40. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, tidak mengungkapkan identitas orang yang membawa singsana tersebut. Al-Quran hanya menekankan bahwa orang tersebut memiliki ilmu dari Alkitab. Tafsir Jalalain ketika menjelaskan ayat ini menyebutkan bahwa sosok misterius ini bernama Asif ibnu Barkhiyah. Dia terkenal sangat jujur dan memiliki pengetahuan tentang asma Allah yang agung, yaitu suatu asma yang jika doa dinaikkan dengan menggunakan asma tersebut, pasti doa tersebut akan dikabulkan. Namun teman-teman, setelah itu sosok tersebut tidak disebutkan lagi. Nabi Sulaiman pun tidak menyebutkan ataupun memuji kehebatan sosok tersebut. Hingga kini, identitas hamba Allah yang memiliki ilmu dari Alkitab tersebut tetap menjadi rahasia Allah yang tersembunyi. Yang ketiga, pemuda di dalam gua. Kisah ini diceritakan dalam hampir semua agama samawi. Namun teman-teman, menariknya tidak ada yang dapat memastikan siapa sebenarnya mereka yang disebut sebagai Ashabul Kahfi ini. Bahkan jumlah mereka pun hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya dengan pasti. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan kisah mereka secara detail dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 9 hingga ayat 26. Mereka melarikan diri demi mempertahankan iman mereka dan rezim yang kejam, hingga akhirnya menemukan sebuah gua di tempat itu. Mereka berdoa dan kemudian tidur dalam gua tersebut. Setelah ratusan tahun berlalu teman-teman, mereka terbangun dan mengira bahwa mereka hanya tidur sebentar saja. Pada masa Rasulullah SAW, umat Nasrani berbeda pendapat mengenai jumlah mereka. Allah menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui jumlah mereka, kecuali hanya sedikit. Ibnu Abbas cenderung pada pendapat bahwa jumlah mereka adalah 7 orang dan yang ke-8 adalah anjing mereka. Pendapat ini kemudian diikuti oleh mayoritas ulama. Mengenai nama-nama mereka yang ke-7, terdapat berbagai variasi pengucapannya. Yang pertama, menurut Ibnu Hajar, tidak ada yang dapat dijadikan rujukan karena nama-nama tersebut bukan dalam bahasa Arab. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan nama-nama mereka sebagai berikut. Yang pertama, Maksalmina, Tamlika, Martunus, Birunus, Dominus, Yatpunus, Faliastatunus, dan nama anjing mereka adalah Hamran ataupun Kitmir. Namun teman-teman, kebenaran mengenai nama-nama tersebut masih diragukan. Hanya Allah yang lebih mengetahui. Kemudian, kapan mereka hidup? Para pemuda itu hidup pada saat rezim yang sangat keras dalam menentang agama-agama samawi. Penindasan yang dilakukan oleh penguasa pada zaman itu diperkirakan terjadi pada masa Kekaisaran Romawi, tepatnya ketika Kaisar naik tahta sekitar tahun 98 hingga 117. Pendapat lain mengatakan bahwa raja penindas tersebut adalah Kaisar Adrianus yang berkuasa setelah Kaisar Trajan. Lalu teman-teman, di manakah letak Gua Al-Kahfi? Ada 5 tempat yang diduga sebagai tempat Gua Ashabul Kahfi. Pertama, di sebuah kota tua di Turki. Kedua, Gua di Kasium dekat dengan kota Asalihiyah di Damaskus. Dan ketiga, Gua Al-Batra di Palestina. Lalu yang keempat, Gua di salah satu wilayah Afrika. Dan yang kelima, Gua Rajib yang berlokasi sekitar 4 km dari kota Aman di Yordania. Letak dan nama-nama penghuni gua tersebut tidak sepenting mengetahui serta menarik pelajaran dari peristiwa ini. Dari peristiwa itu teman-teman, kita dapat mengambil pelajaran yang berharga, antara lain tentang betapa kuasa Allah terhadap hamba-hambanya. Lalu yang keempat, lelaki pemberani di surat Yasin. Dalam Al-Quran di surah Yasin ayat ke-20, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan seseorang yang menyeru kaumnya untuk mengikuti para utusan Allah. Namun, nama maupun identitas sang penyuruh itu disamarkan. Allah berfirman dalam surah Yasin, "Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas. Dia berkata, 'Hai kaumku, ikutilah rasul-rasul itu.'" Kisah ini bermula ketika ada 3 utusan Allah datang kepada suatu kaum. Namun, kaum tersebut mendustakan ketiganya. Imam Ibnu Katsir mengutip dari Ibnu Ishaq bahwa ketiga utusan Allah tersebut bernama Sodik, Saduk, dan Salom.
Dalam riwayat lain teman-teman disebutkan bahwa utusan tersebut bernama Sam'un, Yohana, dan Bolus. Mereka mendatangi seorang raja di negeri bernama Antakia yang berada di wilayah Turki sekarang. Mereka merupakan para da'i yang diutus oleh Nabi Isa dan berdakwah kepada warga Antakia agar menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Warga Antakia saat itu dipimpin oleh seorang raja bernama Antikos yang menyembah patung. Namun teman-teman, alih-alih menyambut seruan dakwah mereka, kaum tersebut justru mengancam para utusan Allah itu. Dalam kondisi tersebut, seorang lelaki misterius dari ujung kota datang dan membela ketiganya. Beberapa riwayat mengatakan bahwa lelaki tersebut bernama Habib Al-Najjar. Sedangkan menurut Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, Habib Al-Najjar berusaha menolong ketiga utusan Allah itu dari ancaman penyiksaan dan pembunuhan. Dia menasihati kaumnya agar mengikuti ajakan dakwah para rasul. Kemudian teman-teman, dalam tafsir Al-Misbah karya Profesor Quraish Shihab dijelaskan bahwa penduduk negeri tersebut sangat geram mendengar nasihat Habib. Mereka pun melemparnya dengan batu hingga dia gugur sebagai syahid. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah pengikut Fir'aun pembela Nabi Musa alaihissalam. Dikisahkan ketika pertentangan antara Fir'aun dan Nabi Musa sedang mencapai puncaknya, Fir'aun melontarkan ide untuk membunuh Nabi Musa. Kemudian Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesarnya, "Biarkanlah aku membunuhnya." Kemudian di tengah rencana jahat tersebut, muncullah sosok di antara pengikut-pengikut Fir'aun yang selama ini menyembunyikan imannya. Lelaki-lelaki itu merasa perlu menampakkan jati dirinya demi mencegah terjadinya rencana jahat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merekam peran penting laki-laki ini di dalam Al-Qur'an. Seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Fir'aun yang menyembunyikan imannya berkata, "Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan, 'Tuhanku ialah Allah,' padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu? Jika ia seorang pendusta, maka dialah yang menanggung dosa-dustanya itu. Dan jika ia seorang yang benar, niscaya sebagian bencana yang diancamkan kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta." Quran Surah Al-Mu'min ayat ke-28. Kemudian pada ayat berikutnya teman-teman, laki-laki mukmin tersebut menghujamkan argumentasinya. Berdasarkan sejarah, ia memperingatkan tentang nasib kaum terdahulu yang mengingkari kebenaran dan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa menurut riwayat yang masyhur, laki-laki mukmin dalam surah Al-Mu'min tersebut adalah seorang bangsa Mesir dari keluarga Fir'aun yang bernama Asadi. Seorang ulama tafsir mengatakan bahwa dia adalah saudara sepupu Fir'aun yang membolot dari Fir'aun dan bergabung bersama Nabi Musa. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir. Lalu diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, laki-laki ini menyembunyikan imannya dari mata bangsawan Mesir. Dia tidak menampakkannya kecuali pada hari itu, yaitu ketika Fir'aun mengatakan, "Biarkanlah aku membunuh Musa." Lelaki tersebut menjadi marah karena Allah Subhanahu wa taala, dan jihad yang paling utama adalah mengutarakan kalimat kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Sahabat budiman yang dirahmati Allah, Al-Quran menyimpan mutiara terpendam yang tidak terbatas. Ayat-ayatnya mengandung makna yang sangat mendalam bagi orang-orang yang ingin memahaminya. Salah satunya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala kerap menyembunyikan nama sejumlah tokoh besar, seolah-olah ingin menunjukkan kepada kita bahwa amal-amal mereka tetap tercatat dan tidak pernah hilang, meski sejarah tak akan pernah tahu persisnya nama mereka. Dengan cara itu pula, Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan contoh dalam hal keikhlasan. Kita tidak perlu mencari ketenaran, kesombongan, ataupun pengakuan saat melakukan perbuatan baik. Sahabat budiman yang dirahmati Allah, dan demikianlah sedikit penjelasan mengenai 5 sosok misterius dalam Al-Quran. Semoga dari penjelasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.